Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin ingin membahas mengenai satu judul manga yang sering banget muncul di beranda kalian, terutama di TikTok dan IG. Pasti sering banget muncul gadis mungil yang imut banget ini, yang mana pada akhirnya mendapat adaptasi anime juga, yaitu Kauruhana Warin Tosaku. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu dari nonton review orang lain, namun admin juga ingin menyampaikan impresi terhadap judul ini. Bahkan sebelum ada pengumuman resmi animenya, judul ini aja udah sering banget dibicarain. Dan ketika muncul pengumuman animenya, muncullah kata karbit. Buset, padahal baru pengumuman animenya loh, tapi langsung banyak yang bilang karbit. Admin sih nggak begitu peduli sebenarnya, tapi masalah soal karbit ini emang agak sedikit bikin risih sih. Makanya menarik juga kalau dibahas. Admin pertama tahu judul ini dari salah satu viewer di video admin pas bahas Aono Hako dan direkomendasiin buat baca Kauruhana. Saat itu masih admin tampung dulu. Admin mulai baca sekitar awal tahun lalu. Saat itu juga udah sering banget dibicarain nih manga yang katanya adalah hidden gem. Tapi pas itu belum serame sekarang, sampai kemudian beberapa bulan belakangan ini mulai rame banget karena katanya sering FYP dan banyak tuh yang mulai menyukai karakter Kaoruko. Tapi ternyata ada sebagian dari mereka yang nggak tahu dan nggak baca manganya, jadi cuma kayak FOMO doang. Makanya pas pengumuman animenya tuh rame banget yang dibilang karbit. Masalah yang sering banget muncul sekarang ini adalah ketika ada anime baru yang diadaptasi dari manga atau novel dan ada orang lain yang baru suka dengan judul tersebut malah dikatain karbit. Solusinya kalau nggak mau dikatain karbit, mulailah untuk nggak hanya sebagai penonton atau penikmat anime aja. Cobalah untuk baca manga ataupun like novel dan sebagainya, lalu berikan review kalian terhadap karya tersebut dan rekomendasiin ke yang lain lewat media atau forum. Hal ini juga berlaku bagi kreator. Ketika tiba-tiba ada bahasan anime atau manga yang lagi rame, ikutan dibahas juga. Entah itu mengenai detail animenya, pembahasan ceritanya, bahkan sampai ke spoilernya. Tapi ini sebaiknya jangan ya. Jadi gitu pendapat admin, jadilah fans atau penikmat anime dan manga yang baik lah. Gak usah atur preferensi orang lain dan lebih terbuka dengan yang baru ingin mencoba menikmatinya. Caranya bisa dengan lihat review. Oke, sekarang kita ke inti pembahasannya. Kauruhana Warin Tosaku adalah manga atau anime yang pure bergenre romance, cool, dan slice of life yang begitu kental. Gak ada tuh hal-hal yang berbau ecchi, harem, atau hal-hal dewasa lain. Gak juga ceritanya seperti romance pada umumnya yang terlibat cinta segitiga. Intinya pure mengenai kisah cinta remaja sekolah yang baru pertama kali ngerasain jatuh cinta. Selain cerita romance yang menjadi topik utamanya antara si MC dan heroin, secara keseluruhan ceritanya juga banyak memberikan pelajaran hidup yang mungkin cukup relate dengan kehidupan masa remaja. Dari yang admin amati itu seperti persahabatan, pengembangan diri, motivasi, emosionalitas, drama yang gak begitu berlarut-larut, keluarga, dan masa depan. Cerita yang disajikan berhasil sampai ke hati pembaca. Itulah yang admin rasakan. Jujur admin gak begitu peduli lagi mengenai waifu-waifuan kayak gitu, tapi admin memiliki beberapa karakter yang bisa disebut sebagai best girl. Hal itu dilihat dari seperti apa sifat si karakter itu dalam cerita. Jadi cuma sebatas melabelinya saja dan gak sampai mengklaim atau mengidolakan seseorang yang ideal seperti itu. Kecuali Chinatsu Senpai sih, canda. Kauruko adalah gadis mungil yang baik hati, periang, pintar, gak mandang seseorang dari luarnya saja, dan masih banyak lagi, sekitar 963 alasan karbit menyukai Kauruko. Kauruko memang sosok cewek yang mungkin banyak diidam-idamkan oleh para wibu. Tapi kalau kalian nyari seseorang yang kayak gitu di real life, kemungkinannya cuma sekitar 0,01%. Gak bakal kalian nemuin tuh. Namun ini terserah kalian mau percaya atau enggak ucapan admin. Admin punya temen kuliah yang sedikit mirip Kauruko, tapi enggak dalam banyak aspek. Cuma perawakan yang sedikit mirip dan sifat baik hatinya aja sih. Kauruko ini bisa admin katakan kalau dia emang best girl ever. Perfect banget pokoknya. Sifatnya yang selalu ceria dan periang itu membuat kita sebagai pembaca merasa tenang. Dan satu lagi sikapnya yang gak suka menilai seseorang dari luarnya saja itu memanglah langka. Ini ditunjukkan ketika dirinya pertama kali bertemu dengan MC series ini, yaitu Rintaro. Rintaro memiliki penampilan badan yang tinggi, berambut pirang, dan memakai anting, serta sangat good looking. Ya wajar lah Kauruko nggak asal judge ke dia, Tapi pasti image kebanyakan orang melihatnya sebagai cowok yang nakal dan berandal. Padahal belum tahu sifat aslinya seperti apa. Itulah yang coba Kauruko lihat dan dekati. Dan ternyata sifat aslinya Rintaro memang baik dan lembut orangnya. Tidak seperti yang dipandang oleh banyak orang.
Ada alasan tersendiri mengapa Rintaro seperti kurang percaya diri dan sulit untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Kasusnya tidak sama seperti Komi-san atau MC yang kurang populer. Intinya adalah Rintaro hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk perubahan dalam dirinya menjadi seseorang yang dapat bersikap normal seperti yang lain. Hingga kemudian pertemuannya dengan Kaoruko sedikit membantu dirinya untuk berubah atau berkembang menjadi lebih baik. Serta dukungan dari teman dan keluarga membuatnya nyaman dalam menjalani kehidupan masa remaja. Satu hal yang paling admin suka dari manga ini bukanlah romansnya. Emang sih romansnya itu mengandung gula, bikin senyum-senyum sendiri. Banyak momen wholesome-nya juga dan momen mereka untuk jadian itu nggak kelamaan kayak cerita sebelah. Cerita mengenai persahabatan di Kaoruhana ini ngena banget di hati admin. Ini mengingatkan persahabatan admin waktu SMA dulu, yang hanya dalam lingkup circle kecil juga, 7-8 orang. Dan emang kalau dalam pertemanan yang lingkupnya kecil itu, tiap memori dan kenangan dari hubungannya begitu terasa. Admin suka ketika Rintaro ini awalnya menyembunyikan suatu hal pada sahabatnya jika dia dekat dengan gadis dari SMA Kikyo, yang mana SMA Kikyo adalah SMA yang bersebelahan dengan SMA mereka, yaitu SMA Chidori. Dan hubungan antar kedua SMA ini nggak bagus, saling diskriminasi lah intinya. Kikyo adalah SMA elit yang berisi siswi pintar dan berprestasi, sedangkan Chidori adalah SMA biasa yang berisi siswa yang bidang akademisnya kurang baik dan dianggap memiliki image yang buruk. Admin suka ketika Rintaro mengungkapkan kebenarannya kepada sahabatnya bersama Kaoruko yang ikut juga, dan respon dari sahabatnya itu ya udah, mereka ikut aja apa yang Rintaro inginkan untuk berteman dengan para siswi Kikyo, dan mereka nggak masalah dengan hal itu. Cuma pertimbangannya ada di siswi Kikyo-nya sendiri. Admin suka sama sahabat-sahabat Rintaro ini yang mereka itu easy going. Sementara itu dari Kaoruko-nya sendiri juga nggak masalah, malahan dia seneng banget. Cuma sahabat deketnya Kaoruko ini yaitu Subaru. Oh my god, this girl is that a Subaru? Is that a Subaru? Subaru punya backstory kalau dia masih trauma dan gak nyaman jika berada dengan anak laki-laki. Namun seiring berjalannya cerita, Subaru akhirnya menjadi sedikit terbiasa dengan laki-laki melalui circle pertemanan mereka, yang pada akhirnya mereka sering jalan bareng, main bareng, dan menghabiskan waktu bersama. Selain itu, masalah terkait Kaoruko yang berteman dengan siswa Chidori itu terdengar ke siswi Kikyo yang lain, sehingga mereka cemas kepada Kaoruko. Alasannya karena Kaoruko ini masuk Kikyo lewat beasiswa, sehingga mereka tidak ingin jika beasiswa tersebut dicabut jika sampai nilai Kaoruko jelek dan atau mungkin ketahuan sama gurunya. Ya, satu hal yang admin sukai dari Kaoruko ini juga yang udah termasuk ke dalam 963 alasan tadi, yaitu motivasi pas awal-awal diperkenalkan bagaimana Kaoruko bisa masuk Kikyo. Lalu masalah itu juga bisa diselesaikan dengan cara yang baik, yang malah jadi sedikit mengubah kembali cara pandang dari siswi SMA Kikyo. Tiap karakter pembantunya juga diceritakan memiliki masalah mereka yang berbeda-beda, dan bagaimana cara menyelesaikan atau mengatasinya itu biasa diungkapin dan minta saran serta masukan dari para sahabat dan juga terutama keluarga. Bagian cerita yang seperti ini yang paling admin suka selain romansnya. Di cerita romansnya, admin suka mengenai alasan bagaimana perasaan cinta mereka itu, apa yang membuat si MC dan heroin menjalin hubungan atau pacaran. Selain emang hal itu diungkapkan langsung antara keduanya, yang alasannya itu juga logis dan ada tanggung jawabnya. Gak cuma aku menyukaimu karena emang suka, kamu ini. Tapi hal yang membuat mereka suka satu sama lain itu ada dampaknya bagi diri mereka berdua. Gak hanya cari kesenangannya aja yang dipengen, yang mana hal itu juga disampaikan kepada orang tua mereka. Asli, admin baca pas chapter ini berasa udah kayak orang melamar mau nikah aja. Tapi justru malahan itu admin suka banget. Makanya banyak yang bilang juga kalau cerita ini isinya orang-orang green flag. Lalu satu kekhawatiran yang pasti akan muncul saat beranjak dewasa, yakni mengenai masa depan kita akan seperti apa. Hal itu berhasil disampaikan dengan baik juga. Kita tahu jika masa remaja nggak akan terulang lagi, dan mereka juga berharap jika kesenangan di masa remaja ini janganlah cepat berakhir. Namun mereka harus menentukan pilihan mereka di masa depan akan seperti apa, dan tentunya hal tersebut akan membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Karena masing-masing dari mereka akan mulai disibukkan dengan urusan banyak hal, dan kemungkinan akan sulit untuk dapat berkumpul bersama seperti sebelumnya.
Tapi kita lihat bagaimana berkembangnya cerita ini nanti. Selain itu, nggak hanya hubungan romansa si MC dan heroin utamanya aja yang disorot, karakter pendukungnya juga cukup diperhatikan. Rintaro dan Kauruko adalah penghubung persahabatan di circle mereka dapat terjalin, dan gak menutup kemungkinan jika di circle tersebut ada yang suka sama teman satu circle-nya. Itulah yang terlihat di karakter Natsusawa. Natsusawa diperlihatkan memendam perasaan suka kepada Subaru. Padahal awalnya mereka berdua itu nggak saling suka karena latar belakang keduanya. Dan Natsusawa juga awalnya terlihat cukup edgy, tapi setelah mereka bersahabat dan jadi dekat, tumbuhlah perasaan suka itu. Dan ya, jujur admin pernah ngerasain berada di posisi itu. Dulu ada ucapan kalau persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu tanpa adanya rasa cinta. Tapi itu paling cuma sebagian orang aja. Bodoh amat dan gak peduli mau dibilang baper. Namanya juga manusia kan. Cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Dan contohnya seperti ini. Suka dengan sahabat atau teman sendiri. Admin sangat menunggu kapan chapter Natsusawa ini bakal confess ke Subaru. Admin begitu menantikannya. Dan ya, itulah pendapat dari admin kenapa Kaurohana wa Rintosaku ini cukup dinantikan animenya. Penjelasannya cukup panjang dan banyak ya. Beda dari sebagian banyak orang yang nunggu karena pengen lihat Kauruko dan nikmatin scene wholesome mengandung gulanya. Animenya dijadwalkan akan tayang tahun 2025 dan diproduksi oleh studio Cloverworks. Dan ini udah pasti jadi anime favorit admin karena beberapa anime romance yang admin suka kayak Bunny Girl Senpai, Horimiya, dan My Dress Up Darling digarap sama Cloverworks. Semoga aja Kaurohana ini punya kualitas yang sebagus atau lebih bagus dari kedua series itu. Terima kasih buat yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.